Selamat datang di Novella Channel. Terima kasih sudah mampir di Novella Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like untuk berkembangnya channel ini. Dan jangan lupa untuk nyalakan loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari Novella Channel. Silakan menikmati cerita novel favorit Anda. Mari kita lanjutkan kembali kisah novel Aiden Enzo Kehidupan Super, episode 159, bersama Novella Channel. Selamat mendengarkan. Masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. Geraldine Sol panik, sangat panik. Melihat penampilan Aiden Enzo, sepertinya dia tidak bercanda. Dia benar-benar meminta uang pada dirinya. Vivian, lihat, apa yang dilakukan Aiden Enzo. Membunuh mereka semua. Geraldine Sol menarik Vivian Low dan menangis. Trik ini telah dicoba dan diuji, tetapi hari ini, Geraldine Sol jelas salah. Vivian Low memeluk ceril, berbalik, menatap Geraldine Sol, dan berkata dengan dingin, "Bu, aku benar-benar muak denganmu, jangan cari aku hari ini, aku tidak akan membantumu berbicara." Sekarang, Geraldine Sol benar-benar mengkhianati kerabatnya, dia duduk di tanah dan mulai mengacau. "Aiden Enzo, aku ibu mertuamu. Kamu benar-benar ingin mengusirku. Apakah kamu masih manusia?" Pukul 2 kali dengan beberapa kata, "Kamu laki-laki, kenapa kamu tidak tahan?" Geraldine Sol menangis, dan tangisan serak itu benar-benar akting yang paling jelas. Aiden Enzo hanya mendengus dingin, memandang Geraldine Sol yang sedang bermain-main di tanah, dan berkata dengan acuh tak acuh, memukul dan memarahi. "Pernahkah Anda memperlakukan saya seperti menantu? Harus pindah untukku." Geraldine Sol kehabisan napas, melompat, menunjuk Aiden Enzo dan mengutuk, "Tidak mungkin. Ada kesepakatan antara kamu dan aku, villa ini milikku, dan tidak ada yang bisa mengusirku." Setelah itu, Geraldine Sol duduk dengan acuh tak acuh di sofa. Teguh. Namun, Aiden Enzo hanya melirik dengan dingin, dan berkata, "Jangan salahkan aku karena tidak mengingatkanmu, untuk sementara, kamu akan menderita." Mendengar ini, mata Geraldine Sol membelalak, dia melipat tangannya dengan marah, dan berkata, "Aku tidak percaya lagi, aku di rumahku sendiri, dan seseorang bisa mengusirku." Begitu kata-kata itu jatuh, bergegas masuk tim penjaga keamanan dari keluarga Warze. Tentu saja, ada beberapa staf manajemen real estate di belakangnya. "Tuan Enzo." Begitu mereka memasuki pintu, mereka semua membungkuk dan mengangguk dengan hormat kepada Aiden Enzo. Aiden Enzo mengangguk, lalu berkata kepada beberapa anggota staf, "Biarkan dia menandatangani. Tanda tangan tidak dapat diterima, sidik jari juga dapat diterima." Geraldine Sol benar-benar meledak, tiba-tiba melompat, menunjuk ke arah Aiden Enzo dan berteriak, "Apa maksudmu? Paksa aku untuk menandatangani." Aiden Enzo tidak menyangkalnya. Melihat dua satpam mendekat, Geraldine Sol panik dan ingin kabur, namun tubuhnya yang sedikit gemuk tidak sebanding dengan satpam, dan dia langsung ditekan dengan kuat ke sofa. Dalam sekejap, seluruh villa penuh dengan jeritan Geraldine Sol, "Tolong saya," dia memukuli seseorang. Menantu menindas ibu mertua, tetapi, tidak peduli bagaimana Geraldine Sol berteriak, itu tidak berguna. Dia disematkan di sofa dan berjuang seperti wanita gila. Dan di sana, staf juga melangkah maju untuk langsung mentransfer perjanjian hak milik, meraih tangan Geraldine Sol dan menekan tanda merah di atasnya. Geraldine Sol tidak mau. Melihat ini, Aiden Enzo berjalan mendekat dan berkata, "Aku akan melakukannya." Setelah mengatakan itu, dia meraih pergelangan tangan Geraldine Sol. Sewenang-wenang menekan ibu jarinya pada perjanjian itu. Jejak tangan merah jernih. Pada saat itu, Geraldine Sol benar-benar putus asa, dengan air mata bercampur ingus di seluruh wajahnya. Sialan, menindasku. Seperti ini, apa yang kulakukan hidup-hidup. Kedua penjaga keamanan itu menjauh, dan Geraldine Sol ambruk di tanah, memukuli dada dan kakinya kesakitan. Sudah berakhir, sudah berakhir. Villa itu hilang. Vivian Low menonton dari samping, meskipun dia tidak tahan, dia masih tidak mengatakan apa-apa. "Ini semua karena ibuku sendiri." Pada saat itulah Guora Low kembali dari jalan-jalan. Ketika dia melihat begitu banyak orang di rumah dan Geraldine Sol menangis, dia tahu sesuatu telah terjadi. "Ada apa?" Guora Low bergegas mendekat, Geraldine Sol memeluk dirinya, menunjuk ke arah Aiden Enzo dan mengutuk, "Guora, Aiden Enzo menindasku,
dia tidak ingin aku hidup, dia meletakkan villa yang mereka rampas itu kembali dan mengusir kami. Guora Lou juga mengerutkan kening ketika mendengar ini, dan menoleh untuk melihat Aiden Enzo. Berdiri, Guora Lou menurunkan postur tubuhnya dan berkata, Aiden Enzo, bisakah kita membiarkannya begitu saja? Lagi pula, itu ibu mertuamu, sebuah keluarga, dan keharmonisan menghasilkan uang. Aiden Enzo menatap Guora Lou dengan dingin. Berkata, Guora Lou, aku sudah memberitahumu sejak lama, jaga baik-baik istrimu, semuanya hari ini adalah kesalahannya sendiri. Guora Lou juga ragu-ragu, dan menatap Geraldine Sol yang bertingkah nakal di tanah. Dia merasa bingung dan berkata, apakah kamu benar-benar ingin mengusir kami? Mata Aiden Enzo dingin, dan dia melirik Geraldine Sol yang menangis di sana. Aku akan menjaga rumah keluarga Lou yang lama untukmu. Ayo pindahkan kembali. Aiden Enzo tidak lagi menjelaskan apapun. Di sini, beberapa petugas keamanan mendapat perintah, segera bergegas ke kamar tidur, dan segera memindahkan semua barang milik Geraldine Sol dan Guora Lou. Di depan pintu juga ada kendaraan kompi yang bergerak. Dalam waktu kurang dari 20 menit, segala sesuatu tentang Geraldine Sol ada di dalam villa. Bersihkan semua. Geraldine Sol dan Guora Lou berdiri di gerbang villa, dan Guora Lou menggelengkan kepalanya dan mendesah tak berdaya. Geraldine Sol merasa enggan, menatap villa dengan air mata berlinang, dan menangis, Guora, cepat beritahu Aiden Enzo, aku tidak ingin pindah. Namun, Guora Lou mengabaikannya, hanya menggelengkan kepalanya berkata, ayo pergi, apa lagi yang kamu inginkan? Kamu dikeluarkan, dan itu karena pekerjaanmu. Geraldine Sol akhirnya tinggal di sebuah villa dalam hidupnya, jadi dia pergi dengan begitu mudah. Dia menyeka air mata dan menjadi kejam, dan berlari langsung ke Aiden Enzo, menekuk lututnya, dan berlutut dengan plop. Berlutut, Geraldine Sol benar-benar berlutut kali ini. Aiden Enzo, ini semua salahku, tolong jangan usir aku. Geraldine Sol terus mengakui kesalahannya dengan kepala cemberut. Namun, Aiden Enzo hanya melirik dengan acuh tak acuh, dan berkata, sekarang kamu tahu kamu salah. Sudah terlambat, dia menolak dengan kejam. Sekarang, Geraldine Sol benar-benar tercengang. Aiden Enzo benar-benar terlalu menentukan, dia tidak memberi kesempatan sama sekali. Geraldine Sol yang marah meraih tinjunya dan tertegun karena marah. Dia berdiri dan menunjuk ke hidung Aiden Enzo dan mengutuk, "Yah, kamu Aiden Enzo, kamu terlalu kejam. Aku ibu mertuamu, 3 tahun, apa yang saya katakan tentang Anda tinggal di rumah saya? Tidak apa-apa sekarang, Anda kaya, kan? Jika Anda membelakangi Anda tidak akan mengenali siapapun. Anda seorang pembunuh. Aku mengutukmu mati." Kutukan melahirkan seorang putra tanpa lubang pantat. Geraldine Sol benar-benar gila, bersumpah segala macam kata-kata umpatan. Aiden Enzo tiba-tiba menjadi sangat marah. Mengutuk keluargaku, melahirkan anak laki-laki tanpa lubang pantat. Ledakan, Aiden Enzo menendang langsung dengan kakinya yang besar, menginjak sepatu ketsnya dan menendang wajah. Menjijikkan Geraldine Sol, menendang Geraldine Sol seperti bajingan. Kemudian, dengan wajah dingin, dia berteriak dengan marah, Geraldine Sol. Apa yang baru saja kamu tegur? Kutukan keluargaku, kutukan anakku, mungkinkah dia bukan cucumu ketika dia lahir? Aku tidak peduli, jika aku mati, kamu juga akan masuk neraka. Aku hanya mengutukmu. Geraldine Sol menjadi gila, Aiden Enzo juga sangat marah, dan berteriak pada penjaga keamanan, usir dia. Para penjaga keamanan saling memandang, tetapi mereka tetap datang, mendukung Geraldine Sol, dan melemparkan mereka keluar dari gerbang villa seperti sebuah anjing mati. Terkunci, Geraldine Sol jatuh dengan keras ke tanah, dan langsung berbaring di pintu, membuat segala macam omong kosong dan menangis. Guora Lou melihatnya, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Dia berteriak pada Geraldine Sol dengan wajah memerah, cukup. Menurutmu itu tidak cukup memalukan. Pergi bersamaku. Geraldine Sol tidak mendengarkan, saya tidak akan kembali ke rumah lama, saya ingin tinggal di villa. Ini villa saya, Pop. Guora Lou yang cemas menamparkan Geraldine Sol secara langsung, seluruh tubuhnya gemetar, Geraldine Sol, aku telah memperingatkanmu berkali-kali sebelumnya. Jika kamu tidak mendengarkan, sekarang kamu harus menyalahkan dirimu sendiri. Kamu tidak akan kembali, kan? Baik, saya kembali sendiri. Setelah itu, Guora Lou menoleh dan mengikuti truk yang bergerak pergi. Di gerbang villa besar,
hanya Geraldine Sol dan beberapa petugas keamanan yang tersisa. Tidak peduli bagaimana dia masuk, itu tidak akan berguna. Pada akhirnya, Geraldine Sol mengaku, dan pergi dengan ekspresi marah dan tidak rela. Namun, dia masih meninggalkan kalimat, Aiden Enzo, tunggu aku. Cepat atau lambat, aku akan memintamu untuk berlutut dan meminta maaf padaku. Di sini, Geraldine Sol kembali ke rumah keluarga Lou dengan marah, dan duduk di rumah dengan segala macam ketidaksenangan. Sialan Aiden Enzo, karena memperlakukan dirinya sendiri seperti ini. Tidak lama kemudian, seseorang datang ke pintu. Dua pengawal berjas hitam menyerbu masuk, dan Geraldine Sol sangat ketakutan sehingga dia berteriak, "Kalian, siapa kamu, apa yang ingin kamu lakukan?" Lalu, dengan suara sepatu hak tinggi, sesosok anggun muncul di depan pintu rumah keluarga Lou. Camelia Emmer, penampilannya masih begitu mengesankan, mengenakan gaun putih panjang, dibalut jubah kecil, dan memakai kacamata hitam, dia seperti gunung es yang glamor. Nyonya Emmer, Geraldine Sol goyah saat dia melihat Camelia Emmer, dan segera menundukkan kepalanya. Camelia Emmer masuk, melirik sebentar, lalu berkata kepada Geraldine Sol dengan wajah dingin, "Aku ingin kamu melakukan sesuatu untukku. Setelah tugas selesai, istana nomor 1 akan menjadi milikmu." Terima kasih sudah mampir di Novela Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like-nya untuk berkembangnya channel ini. Novela Channel akan memberikan lebih banyak lagi cerita novel yang lainnya dalam versi audio.